Nusantara, negeri kita sangat indah dan kaya raya. Indonesia. Hai, apa kabar? Senang sekali kita bisa berjumpa lagi tentunya dengan channel yang paling oke banget di Bandung, Kalimantan Selatan. Channelnya dari Sahabatnya di Fellowship of Prayer Darah Plastik Channel. Jangan lupa tetap subscribe dan like di Dokter dan Plastik Podcast. Ya, jangan lupa banyak-banyak karena kita hadir untuk Anda. Kita bukan menggurui, tapi kita adalah jembatan persahabatan. Seperti malam hari ini, episode 2 kita adalah Indonesia, tentunya orang Indonesia dan bukan Indonesia itu salah satu. Dan salam kami, sahabat Indonesia satu dan semua yang ada di sana. Dan seperti biasa ya, pada tentang Indonesia tentunya kita harus mempunyai jiwa nasionalis yang kuat, harus menjadi patriotis yang di masa sekarang seperti yang dulu awal-awal kita pun harus mempunyai jiwa. Oleh karena itu di Kalimantan Selatan sudah hadir yang namanya Sahabat Indonesia Satu. Nah, episode yang sebelumnya kita sudah berbincang tentang kulit-kulitnya dari Sahabat Indonesia Satu. Kali ini episode kedua kita akan memperkenalkan tokoh dari pendiri atau pemprakarsa yang juga merupakan ketua pusat dari Sahabat Indonesia Satu. Ya, selamat berjumpa Bapak Satra Hari Condrokusumo. Apa kabar Pak? Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Ya, kami dari Kalimantan Selatan sangat senang bisa berjumpa dengan Anda dan hari ini, saat ini kita pun sangat bahagia hari ya, boleh disebutkan hari atau Mas Hari bisa memberikan sedikit apalah buat kami semua di Kalimantan Selatan yang juga merupakan sahabat-sahabat Indonesia. Silakan Bapak. Kami dari Sahabat Indonesia Satu adalah sebuah komunitas seni dan budaya yang tujuannya adalah mengembangkan dan menyatukan anak bangsa dimanapun Anda berada. Dan kali ini kami membuat sebuah lomba untuk anak-anak, khususnya lomba vokal Indonesia Satu, dan yang terbuka untuk semuanya dimanapun Anda berada. Dan syarat pendaftarannya kami lakukan lewat email address yang sebentar lagi akan di-share sama teman-teman email addressnya. Dan dalam pendaftaran itu kategorinya hanya 2, yaitu kategori SD dan kategori berikutnya adalah SMP. Dan lagu yang dipertandingkan ataupun menjadi lagu wajib akan kami kirim juga nanti pada saatnya, dan itu sebagai pemberitahuan awal. Semoga ini bisa menjadi sebuah kegiatan yang positif bagi anak bangsa di kemudian hari. Kami, komunitas dari Sahabat Indonesia Satu, ini adalah sebuah komunitas yang berhimpun untuk kepentingan bangsa dan negara, yang dimana sekarang ini bangsa kita sedang diuji masalah toleransi, masalah kebersamaan dan kebinekaan kita juga lagi diuji. Apakah kita masih seperti yang dulu keinginan kita, atau memang kita biarkan hal ini terjadi? Tentu kita berkata tidak. Sebagai putra-putri bangsa Indonesia tidak ingin negara ini jadi carut-marut. Tapi kami bukan komunitas politik, kami bukan apa, kami hanya komunitas seni yang sekali lagi hanya menyuarakan suara hati bahwa Indonesia, negeri yang kita cintai, yang begitu indah, kaya raya, jangan sampai cerai-berai. Saya kira itu.
dan selebihnya mungkin rekan-rekan kami yang ada di Kalimantan Selatan dalam hal ini di Banjarmasin akan menjelaskan lebih lanjut tentang ini. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi kita udah dengarkan ya, Pak Hari atau Bang Hari sudah mengulas banyak tentang Sahabat Indonesia 1. Nah, kita akan ulang lagi sedikit bersama dengan teman-teman saya yang sudah hadir di sini. Saya sapa dulu ya. Selamat malam, Sahabat Indonesia 1, Bapak Dr. Dharma. Salam Indonesia 1. Dan juga masih bersama dengan Pak Hesli. Selamat malam, Pak. Salam Indonesia 1. Dan yang paling cantik sendiri di ruangan studio dari Plastik Studio, Ibu Ririn. Selamat malam. Selamat malam. Salam. Salam Sahabat Indonesia 1. Iya, semua kita adalah Sahabat Indonesia 1. Satu Indonesia. Nah, kalau tadi kita sudah mendengarkan yang dipaparkan oleh Pak Hari ya, bahwasanya Indonesia itu memang harus satu. Dan dalam hal ini sebagai Sahabat Indonesia 1 kita lebih banyak menyatukan Indonesia melalui seni dan budaya ya. Dan apakah visi misi yang diinginkan oleh Pak Hari tadi kira-kira bisa terlaksana nggak di daerah kita? Kita tanyakan, Pak Dokter dulu deh, gimana deh Pak? Ya, visi misi yang mulia ini mau tidak mau, suka tidak suka, menjadikan tanggung jawab kita bersama. Jadi dalam hal ini bisa tidak bisa, harus bisa. Jadi karena memang sangat mulia tujuannya, di mana Indonesia satu harus kita bangun bersama. Kita tidak bisa membuat Indonesia menjadi satu hanya sendiri. Tidak bisa. Kita harus bisa bersama-sama dengan semua komunitas membangun persatuan Indonesia itu. Jadi visi misi yang disampaikan Pak Hari mau tidak mau kita harus wujudkan secara bersama-sama. Nah itu dia ya, seorang dokter yang juga seorang musisi ya, penyanyi loh. Dan di studio kita kalau Anda kesini, wow, lengkap alat band ada, mau karaoke ada gitu. Dan beliau di sela-sela kesibukannya sebagai seorang dokter plastik ya Pak, bedah plastik Pak ya? Bedah plastik ya. Maksudnya ini bedah plastik yang ada itu Pak, kayak plastik keranjang itu. Kita bercanda ya. Iya betul ya Pak ya? Ya, ya. Jadi di sela-sela dari kesibukan ini tentunya seni, budaya itu membuat kita lebih bahagia. Ya. Nggak boleh serius ya Pak ya? Ya. Nah, jadi disinilah yang namanya peran seni dan budaya membuat siapa saja itu lebih berbahagia, apalagi di saat seperti sekarang pandemi Pak ya. Kita harus membangkitkan imun kita dan iman kita melalui seni. Betul. Kalau kita sedih, imun kita turun Pak ya. Itu dia. Dan kita kembali ke Pak Hesli. Pak, tadi menurut Pak Dokter, memang kita harus menyatukan Indonesia dalam berbagai cara ya. Dan itu menurut Pak Dokter gampang. Nah, menurut Pak Hesli yang memang person yang pertama sekali memperkenalkan yang namanya Sahabat Indonesia 1 ke saya dan teman-teman. Nih, sebenarnya Pak, waktu memperkenalkan ini dan ingin membuat Sahabat Indonesia 1 ada di Kalimantan Selatan itu ada perasaan takut nggak? Kira-kira bisa terlaksana nggak? Terus kalau umpamanya mau melaksanakan tuh kiat-kiat apa gitu diambil? Merekrutnya bagaimana gitu? Nah, kita dengerin nih. Iya, terima kasih. Jadi untuk yang kedua kalinya ini kita bisa kumpul di sini ya untuk membicarakan tentang Indonesia, Sahabat Indonesia 1 ini. Apa yang disampaikan oleh Pak Dharma tadi itu sangat-sangat betul sekali. Artinya masalah visi misi itu memang sangat bagus sekali dan visi misi itu rasanya bisa kita laksanakan di Kalimantan Selatan ini. Apalagi salah satu daripada visi itu adalah bagaimana kita nanti membentuk generasi muda yang cinta kepada tanah air, yang cinta kepada NKRI. Itu salah satunya. Nah, sehingga kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan itu sifatnya bagaimana kita nanti bisa
kalau istilah bahasa sekarang ini ada namanya revolusi mental. Oh, ya betul. Ya, revolusi mental salah satunya itu juga akan berkiprah di tengah kawan-kawan musisi dan para budayawan yang ada di Kalimantan Selatan ini. Nah, kalau kita lihat itu kegiatan jangka panjang. Nah, secara jangka pendek kita memulai dengan kegiatan-kegiatan semacam lomba-lomba yang terkait dengan hari-hari besar kita. Nah, betul Pak, itu yang mesti harus. Jadi kita ya. nantinya insya Allah akan memulai dengan lomba vokal ya, namanya ya, lomba vokal kepada anak-anak kita dari SD dan SMP. Kalau bisa ya se Kalimantan Selatan. Nanti teknisnya bagaimana di pandemi ini yang jelas protokol kesehatan itu tetap kita patuhi dengan baik dan lomba ini bisa kita laksanakan. Nah, untuk ini lewat channel ini kita menghimbau kepada para peminat itu nantinya bisa mendaftarkan diri, kepada kita, dan nanti akan kita berikan persyaratan-persyaratan apa, lagunya apa, dan lain sebagainya. Nah, itu dia pemirsa ya. Jadi Sahabat Indonesia 1 di Kalimantan Selatan sudah memulai dengan salah satu kiprahnya yaitu membuat lomba. Nah, kali ini buat anak-anak kecil, karena anak-anak kecil adalah generasi penerus kita yang ibaratnya masih polos. Kita tulislah, kita torehkanlah dengan tinta emas bahwasanya kita tanamkan kita adalah patriot Indonesia. Kita harus menyatukan Indonesia, betul, dari anak-anak sehingga nanti generasi berikutnya semuanya akan mencintai Indonesia dan menyatukan Indonesia. Dan kita kembali ke masalah rencana-rencana ini seperti yang kita tadi dengarkan Pak Hari ya, dan juga dari Pak Hesli. Nah, kira-kira ini menurut yang sering juga berkutat dengan lomba-lomba, Mbak Ririn nih ya, apakah kan Indonesia satu di Kalimantan Selatan baru berjalan ya, yang namanya kita itu non profit, betul ya Pak Istri ya? Ya, betul. Jadi kita benar-benar non profit. Nah, kira-kira nih Mbak Ririn sering loh jadi pelaksana lomba. Kira-kira kalau ada orang mau beri sponsor, boleh nggak? Syaratnya apa nih? Boleh banget, dengan sangat terbuka kita terima. Gitu ya? Senang hati. Tapi tetap nggak ada titipan-titipan pesan Oh, politik tidak sekarang ada ya? Tidak ada. Murni ya? Murni sponsor. Mantap. Murni sponsor. Kita terbuka untuk sponsor, ya pasti ya. Ya, betul. Untuk membantu memajukan dan mewujudkan visi dan misi Sahabat Indonesia 1. Nah itu dia, karena kalau kita ya, apalagi yang penonton ini sudah mendalami menghayati bahwasanya kita wajib menjadi orang yang menyatukan Indonesia, bukan memecah belahkan. Tergerak hatinya, jiwa nasionalis pasti mau membantu. Bukannya kami meminta loh ya, tapi kalau membantu kenapa enggak ya, ya Pak ya? Betul. Tapi jangan dianggap kami meminta-minta, bukan. Kami menyalurkan apa yang Anda berikan kepada kami, akan kami salurkan kepada yang berat. Dalam hal ini adalah lomba. Karena ya kita masih yang namanya baru, apa? Kita juga tentu perlu banyak masukan, juga tidak menolak sponsor. Dan salah satu kiat, karena saya di studio Dar Plastik ini lengkap banget, tau nggak? Kalau Bapak berkunjung ke sekretariat ini bisa mancing. Nah, mungkin mancing ini kita bisa adakan lomba atau apa di sini ya, betul ya. Bayar berapa, kan? Nah, nanti dananya bisa buat lomba ini. Mau cetak kaos di sini nih. Mau cetak mug boleh, tapi kita tanya owner yang betul ya Pak Dokter ya. Nah, kira-kira dengan ada sarana-sarana dari Dar Plastik ini ya, saya lihat banyak sekali kaos, mug, terus apa lagi Pak yang bisa di sini? Topi. Topi ini, masker. Nah, ini kira-kira ini ngeles sedikit ya. Saya mungkin mengatasnamakan sebagai pelaksana dari Sahabat Indonesia 1. Kira-kira Dar Plastik podcast ini mau nggak membantu pelaksanaan dari lomba ini? Ya, sebenarnya begini, siapapun kita bisa membantu untuk Sahabat Indonesia 1 ya.
dengan nanti kita akan menyediakan souvenir-souvenir berupa MOOC Indonesia 1 dengan membeli atau kontribusi dalam membuat souvenir tersebut itu sudah membantu atau mendonasi kegiatan Sahabat Indonesia 1 di Kalimantan Selatan. Jadi banyak cara yang sederhana sebenarnya dengan mendukung program ini atau dengan subscribe, like, itu sudah membantu secara tidak langsung karena apa yang kita lakukan ini benar-benar non-profit ya. Kita memang untuk Sahabat Indonesia, swadaya kita sendiri, betul, dan memang kita murni memulainya dari anak-anak kecil yang belum terkontaminasi terlalu banyak dengan gadget-gadget dan dunia-dunia yang begitu menurut saya cukup prihatin ya, sehingga dengan secara dini kita memperkenalkan Indonesia dan sahabat-sahabatnya, saya yakin nanti Indonesia ke depannya, generasi berikutnya pasti akan baik. Ya, menjadikan anak-anak kecil adalah menjadi seorang Indonesia yang sejati, betul Pak ya? Dan saya tuh tergelitik juga seorang dokter loh, di tengah-tengah kesibukannya ya, sebagai spesialis apa Pak, ini saya agak susah nyebutnya. Saya spesialis bedah plastik, rekonstruksi dan estetik, konsultan wound. Apaan tuh? Pasti sibuk ya Pak ya? Jadi ya dikatakan sibuk, tetapi dalam masa-masa saat ini saya ingin berbuat sesuatu lah untuk paling tidak sekitar kita begini ya. Nah, kita tangkap ini, mau membantu masyarakat sekitar kita ya. Kalau tadi dengan ada sarana prasarana seperti cetak-mencetak, tapi sekarang saya tergelitik sebagai seorang dokter, kira-kira untuk masalah kemanusiaan ya, seperti boleh dikatakan, maaf Pak, kalau operasi-operasi plastik yang sumbing ya, kira-kira mau membantu nggak sebagai salah satu kegiatan dari Sahabat Indonesia 1, kira-kira mau nggak ya Pak Isli ya? Gratis loh Pak, mau nggak Pak? Pasti, karena melalui Indonesia 1 ataupun melalui yayasan yang sudah ada di Banjarmasin, kebetulan saya dengan Pak Esli dalam Yayasan Suaka dan Bebos, di situ kita memang konsentrasinya ke anak-anak. Bisa collab dengan semua ini Pak ya? Pasien apapun yang tidak mampu kita biayai free. Wow. Free. Berarti memang kita adalah benar-benar sahabat Indonesia ya Pak ya, Sahabat Indonesia 1. Jadi itu mungkin nanti bisa menjadi satu program. Bisa. Nah, dan ini juga saya bisa menghimbau loh. Jadi kalau Anda punya keahlian lain seperti dokter ya, dokter plastik, bisa memberikan kontribusi kepada sesama kita, yaitu dengan mengadakan operasi sumbing gratis. Nah, mungkin ada dokter lain, dokter gigi, bisa mencabut gigi gratis 10. Enggak, maksud saya yang wajar, cara kesehatan gigi, dental, atau dokter spesialis apa, bergabung dong dengan kita. Juga pengusaha apa yang ingin bergabung dengan kami, ingin membuat Indonesia itu satu ya, tidak terpecah belah, karena kita semua dari berbagai kalangan yang berbeda, latar belakang, kita adalah orang Indonesia satu. Kita adalah sahabat Indonesia yang satu. Sahabat Indonesia 1, betul ya Pak Hesli ya? Betul. Nah, mungkin ada masukan lain dari Pak Hesli bagaimana ini? Untuk yang pertama kita terima kasih dengan Pak Dharma yang sangat luar biasa sekali untuk memberikan bantuan kemajuan daripada dengan tulus ya Pak ya? Ya, Indonesia 1 ini. Kita mengucapkan terima kasih sekali lagi. Kemudian yang kedua, dalam pelaksanaan terutama dalam pengumpulan donasi ini Pak, insya Allah nantinya kita juga akan membuat surat-surat, kemudian juga semacam proposal admin semua ya. Nah, itu nanti akan kita sampaikan kepada pemerintah daerah baik provinsi maupun kota. Mudah-mudahan beliau nanti memberikan perhatian terhadap kegiatan kita ini, karena kegiatan kita ini bagian daripada gerakan revolusi mental, betul, yang diprogramkan oleh pemerintah. Walaupun kita sifatnya adalah kecil, kemudian juga kita non
non profit, non politik, non sara. dan juga non sara. Itu tekad kita kan begitu dari Sahabat Indonesia Satu ini. Tapi siapa tahu dari mereka itu mempunyai perhatian terhadap kegiatan kita ini. Karena ini adalah untuk generasi dalam rangka NKRI. Menyatukan Indonesia yang benar-benar satu ya. Betul. Betul. Nah, jadi pemirsa, kalau tergelitik ingin membantu ya, membuat kita itu lebih bahagia, apalagi untuk Banua ya, dalam hal ini yang paling dekat, paling kecil, membantu donasi kemana bisa menghubungi. Nah, kira-kira siapa menjawab Pak Dokter dah? Ya, memang secara administratif nanti akan dibentuk akun khusus untuk Sahabat Indonesia Satu Kalimantan, kan? Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan, ya. Tetapi dalam saat ini bisa dihubungi nomor yang sudah ada dari Pak Hesri sendiri sebagai artinya yang dituakan di Kalimantan Selatan ini, sehingga kedepannya nanti akan diberikan nomor akun yang resmi kami keluarkan dari Sahabat Indonesia Satu Kalimantan Selatan. Dan kita memang terbuka Pak ya. Ya. Jangan takut, semua donasi Anda kami akan buka ya. Kami tidak tertutup loh, karena kami semua adalah mempunyai jiwa satu, ingin menyatukan Indonesia. Kalau udah ada sedikit-sedikit yang nyeleweng, oh no way ya. Nah, kembali kita berbicara masalah tenis lomba nih ya. Kata Pak Hari udah menyatakan bahwasanya semua daerah yang ada Indonesia Satu atau ada Sahabat Indonesia Satu akan ikut serta berperan dalam lomba vokal Pak ya. Nah, teknisnya kita bongkar-bongkaran dikit yuk. Kira-kira apa ya, Mbak Ririn deh, kira-kira udah denger nggak lagu-lagu apa yang akan dibawakan oleh para peserta? Kira-kira apa? Bocoran dikit dah. Boleh dong, kira-kira aja. Buat yang anak SD. Buat yang anak SD, nanti ada lagu wajib dan lagu pilihan ya, seperti yang saya katakan episode yang lalu. Untuk anak SD, kita sudah ada pilihan lagu Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi? Ya. Kenapa bukan lagu-lagu pop yang goyang-goyang gitu? Kenapa? Kan anak-anak sekarang suka yang gini-gini. Ayo, TikTok. ya, gitu. Kenapa? Sesuai dengan nama kita Sahabat Indonesia Satu. Jadi kita menanamkan jiwa nasionalisme ke anak-anak kita seperti ini dengan menyanyikan lagu-lagu nasional. Yang udah terlupakan ya. Ya, banyak terlupakan. Tergerus dengan lagu-lagu yang betul. Itu untuk anak SD. Untuk yang remaja kita masih godok. Kita gitu. masih godok. Ada beberapa kemungkinan. Salah satunya adalah lagu ciptaan dari Bapak Ketua kita, Pak Hari Sastra. Pencipta lagu? Ya. Serius? Serius. Wow, luar biasa. Mungkin itu nanti. Pernah dengerin lagunya ciptaannya? Ada kita punya website. Punya website, bisa dibuka. Nanti gitu ya. Tapi tenang aja, nanti kita akan share di podcast berikutnya, di episode berikutnya Pak Dokter ya. Kita akan perkenalkan, kalau udah fix ini, kita kenalkan lagu-lagu karya Pak Hari dan juga lagu-lagu yang akan menjadi lagu wajib dan pilihan lomba ini. Wow. Siapa tahu nanti ada ciptaan dari Pak Hesli, ciptaan dari Pak Dokter Dharma, dari Ririn, tapi saya nggak bisa cipta. Nah, jadi udah oke banget kan, bahwasanya Sahabat Indonesia Satu ini hadir di Banua, ya khususnya kita ngomong Indonesia udah pasti. Di Banua adalah untuk lebih banyak menanamkan rasa cinta tanah air. Yang akhir-akhir ini ya kita masih tahu sih agak-agak terkikis gitu ya. Tapi kita ingin kembalikan itu semua, dan salah satu tujuan kita mengadakan lomba nyanyi lagu-lagu nasional ya, boleh katakan nasional, kepada anak-anak kecil generasi penerus itu, untuk supaya kedepannya dari anak yang kecil ini yang polos kita torehkan, kita tuliskan dengan tinta emas bahwasanya mereka adalah Indonesia dan tetap Indonesia, satu Indonesia. Dan sebelum kita pisah, mungkin Pak Dokter ada sedikit yang mau disampaikan bagi semua. Saya sampaikan bahwa ini cita-cita yang sangat mulia. Jadi siapapun tidak perlu malu ataupun merasa terlambat atau tidak punya talent di bidang ini. Tetapi yang kita perlukan hanya kebersamaan dan semangat berjuang agar
Sahabat Indonesia Satu ini menjadi terwujud. Kita lakukan sehingga anak-anak yang masih kecil dan kita sayang ini menjadi generasi penerus yang cinta bangsanya. Terima kasih ya. Nah, kalau Pak Esri, Ya, terakhir tentunya kita berharap sekali agar kegiatan kita ini mendapat perhatian dari seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kalimantan Selatan. Karena manfaatnya sangat banyak sekali untuk membangun kepribadian kita yang cinta tanah air NKRI. iya. Nah, suara hati Ibu bagaimana Ibu Ririn? Pesan. Oke, kalau saya sendiri, saya banyak-banyak meminta support dari seluruh masyarakat Indonesia untuk kita bersama-sama bisa mewujudkan visi dan misi Sahabat Indonesia Satu, yang mana sudah jelas sekali bahwa ini adalah misi kita untuk negeri, untuk negara kita, untuk NKRI tercinta, dan tetap menjadi satu Indonesia. Baik, tetaplah kita menjadi sahabat Indonesia Satu, dan terima salam kami Indonesia Satu, sahabat kita semua.